Apa kabar semua? Perkenalkan, saya Azara Adinda dengan NIM 1101623023. Kali ini aku akan bercerita mengenai pengalamanku yang pernah ikut organisasi di sekolah menengah atas, atau organisasinya bernama OSIS. Tapi kalian mungkin pernah ngeliat kalau di mana-mana organisasi kalau rapat biasanya didominasi dengan suara senior dan junior yang hanya mengangguk mendengarkan tanpa ada ikut campur ataupun mengemukakan pendapat. Aku pernah ngalamin gitu. Tapi rasanya sebagai junior, suara kita akan tenggelam di antara para senior. Dari 5 dimensi organisasi belajar menurut Michael Marquardt, aku memilih satu dimensi, yaitu people empowerment. Kenapa aku memilih ini? Karena di sini, di dimensi ini menunjukkan bagaimana pemberdayaan orang dapat menghasilkan, dapat menciptakan sesuatu yang luar biasa. Karena setiap orang yang merasa diberdayakan, mereka akan all out, akan sepenuh hati menjalankan sesuatu tersebut. Saat itu, aku cuma punya ide yang sederhana, dimana di kegiatan pada bulan itu, bulan Oktober, biasanya ada kegiatan namanya bulan bahasa. Nah, aku ingin saat itu di bulan bahasa ada sebuah panggung kolaborasi musik. Nah, dimana belum mulai aja banyak yang ragu. Tapi sebuah momen datang. Nggak setiap ide, gagasan atau pendapat yang dikeluarkan oleh junior hanya dianggap sebagai angin lalu, sebagai sesuatu yang nggak penting. Tapi ternyata bisa direalisasikan, ternyata bisa diwujudkan. Nah, saat momen itu terjadi, perubahannya besar banget. Yang tadinya aku cuman jalanin job desk seperti biasa, jalanin tanggung jawab kayak biasa, tugas biasa. Sekarang aku jadi memegang konsep acara secara penuh. Prosesnya emang nggak mudah, sulit menyatukan berbagai pendapat, tapi berbagai karena kita merasa acara ini milik bersama. Kami merasa memiliki acara ini, kami melakukannya dengan sepenuh hati. Ini adalah people empowerment dalam aksi yang nyata. Pertama, inisiatif junior mengemukakan ide tidak hanya ditampung, tetapi juga diberikan ruang untuk eksekusi. Yang kedua, itu menunjukkan bahwa setiap anggota, setiap orang dalam organisasi tersebut diberikan kesempatan yang setara, diberikan ruang yang setara untuk belajar. Dan yang terakhir, menunjukkan bahwa belajar mandiri pada setiap orang, pada setiap anggota bisa terjadi secara natural, secara alami dalam cara mereka memecahkan masalah secara bersama-sama. People empowerment bukan hanya tentang memberi kekuasaan, tentang menciptakan ruang di mana setiap orang dengan bakat mereka bisa bersinar. Kalau dilihat kembali, organisasi yang aku ikuti itu menunjukkan bahwa telah berhasil membangun inisiatif dari junior dan idenya dapat dieksekusi. Selain itu, kami juga berani untuk mengambil risiko atas ide baru yang belum pernah ada, dan juga fleksibilitas dalam sistem kerja. Namun, tantangan juga muncul dari mulai beberapa senior yang masih kaku untuk mengadaptasi, manajemen sumber daya yang terasa sulit, dan juga dari segi kesenjangan komunikasi. Tapi dari semua tantangan, dari semua masalah yang muncul, kegiatan bulan bahasa terlaksana secara meriah, seru, menjadi sebuah pagelaran panggung seni yang harmonis, yang mempadu-padankan antara berbagai genre dan juga latar belakang yang berbeda. Saya belajar bahwa people empowerment adalah katalisator perubahan yang powerful. Kita sebagai individu harus berani untuk mengemukakan pendapat dan juga bertanggung jawab akan hal yang kita utarakan. Dan sebagai organisasi, kita juga harus mampu untuk memberikan ruang bagi anggota agar tumbuh menjadi versi yang terbaik di organisasi manapun. Jangan pernah meremehkan satu ide yang sederhana, karena dari sana kita nggak pernah tahu
Ide sederhana itu dapat tumbuh dan menjadi jembatan bagi banyak orang. People Empowerment mengajarkan bahwa organisasi yang terkuat bukan yang memiliki suara yang paling keras, tetapi yang mampu menciptakan simfoni, menciptakan harmoni dalam setiap suara yang ada, sehingga menciptakan hasil yang terindah dari setiap suara yang berbeda.